Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Sadimun Gunawan SDSPD selaku Wakil Kepala Sekolah SD TPR 09 bidang kesiswaan. Untuk itu mohon saudara perkenalkan juga. Baik, nama saya Nenek Setiawati SPD. Saya mengajar di kelas 4A di SD Cipete Utara 09. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar saudara? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, terima kasih. Maaf, ini saya akan melaksanakan coaching terhadap perencanaan kelas saudara. Perlu saudara ketahui, sekitar beberapa hari kemudian ini akan dilaksanakan supervisi kelas. Untuk itu, saya akan mencoba melaksanakan coaching terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada saudara. Yang pertama, topik yang akan diambil nanti pada saat supervisi kira-kira apa? Topik yang akan saya ambil pada saat supervisi nanti adalah biasakan berliterasi. Selanjutnya, materi atau pelajaran apa yang akan saudara ambil? Saya akan mengangkat pelajaran IPAS di semester 2, yaitu sejarah perkembangan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Selanjutnya, kira-kira dengan berliterasi ini, materi itu anak-anak sudah terbiasa belum? Atau mungkin, maaf, menurut informasi saudara adalah sebagai kepala perpustakaan. Oke, kalau kita lihat ya Pak, kan selama ini memang minat anak-anak itu masih sangat rendah. Ya, makanya kenapa saya ambil topiknya adalah biasakan berliterasi. Ya. Saya berharap bahwa materi ini akan mengangkat minat siswa untuk mau membaca. Khususnya saya membiasakan sebelum anak-anak bertemu dengan pelajaran saya di minggu selanjutnya, biasanya saya akan meminta anak-anak membaca untuk pelajaran yang akan datang, yang akan kita pelajari. Nah, memang tantangannya ini memang untuk pembelajaran yang bersifat materi sejarah seperti ini adalah kurangnya bahan bacaan siswa yang menarik Pak. Jadi kita hanya terpaku pada buku panduan atau buku paket saja. Oke, terima kasih. Tadi saudara sudah sedikit menyinggung masalah keadaan perpustakaan. Iya, betul. Coba jelaskan lebih sedikit lagi tentang situasi perpustakaan sekolah kita itu seperti apa? Baik. Situasi perpustakaan sekolah kita ini sebetulnya masih sangat minim ya Pak. Jadi yang tersedia pada perpustakaan kita saat ini baru kurang dari 30% yang bisa memfasilitasi minat dan daya dukung belajar. Karena buku-buku koleksinya juga tidak terlalu banyak, hanya mungkin difokuskan kepada cerita fiksi dan non-fiksi dan ensiklopedia, tetapi kurang menyentuh pada buku-buku yang bisa mendukung pembelajaran dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dalam menghadapi situasi perpustakaan sekolah kita, otomatis saudara mendapat tantangan. Siap. Kira-kira tantangan yang muncul dalam situasi perpustakaan yang seperti tadi bagaimana? Ya, saya selaku ketua perpustakaan yang juga bersama tim, saya selalu berusaha dengan tim untuk bekerja sama bagaimana caranya agar kami selalu meningkatkan jumlah dari koleksi-koleksi kami, terutama dalam hal materi-materi pelajaran. Namun memang pastinya akan terkendala karena lagi-lagi mungkin masalah keuangan yang mungkin masih sangat terbatas. Tapi mungkin
dengan kegiatan-kegiatan, kami sudah merancang beberapa kegiatan di bulan-bulan ke depan, khususnya pada bulan baca, kemudian pada bulan bahasa. Insya Allah kami akan melibatkan anak dan kelas, mungkin komite untuk bisa memperkaya bahan bacaan anak dengan anak membaca, membawa buku dari rumah dan kita taruh di sekolah sehingga nanti anak itu bisa saling bertukar bacaan dan ini akan menambah wawasan dari anak-anak tersebut. Oke, baik. Kemudian, kira-kira aksi apa yang akan saudara laksanakan? Ya, aksi yang akan kami laksanakan selaku tim perpustakaan yaitu pertama saya akan meminta untuk dana BOS yang memang sudah dialokasikan ya Pak ya untuk perpustakaan itu akan kami garap sedemikian rupa tentunya dengan by data ya. Kami mempunyai data buku-buku apa saja yang sudah kami sarankan dari tiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 yang memang sebagai penunjang dari pembelajaran sehingga itulah yang akan kami utamakan untuk kami beli dengan dana BOS tersebut. Selain itu juga saya juga membiasakan untuk setiap guru di setiap kelas mungkin untuk mengembangkan bahan bacaan bukan hanya dari buku, tetapi mungkin dengan pembuatan clipping atau makalah atau dengan sumber-sumber rekaman-rekaman lain seperti anak-anak membuat TikTok tentang pembelajaran atau bahan survei lain yang bisa diupload melalui media sosial yang akan kita nikmati bersama. Kemudian tadi kita sudah berbicara situasi keadaan atau keadaan, kemudian berbicara tantangan, kemudian aksi. Kira-kira hasil yang akan diharapkan seperti apa? Ya, saya berharap anak-anak tidak lagi memiliki kecenderungan untuk malas membaca karena kita sadari bersama ya Pak, gadget yang sangat luar biasa dampaknya bagi anak itu sangat menurunkan minat anak untuk membaca. Mereka lebih senang mencari segala sesuatu dengan cepat menggunakan gadget. Mereka juga lebih senang mencari hiburan dengan gadget daripada bermain bersama teman-teman sehingga menimbulkan hubungan sosial dengan teman menjadi berkurang, keegoisan bertambah, individualisme bertambah. Nah, ditambah lagi saya berharap dengan bertambahnya koleksi-koleksi buku, dengan pembiasaan membaca dan menanamkan budaya membaca di setiap hari dalam setiap pembiasaan pagi pukul 6.30 sampai dengan 7.00 itu membuat anak-anak semakin berminat untuk membaca, menggali wawasan sehingga apa yang dia dapat menjadi bekal bagi dirinya sehingga dia menjadi orang yang bisa solid di masa yang akan datang, memiliki banyak ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dia hasilkan dari proses membaca. Inilah yang kita harapkan Pak. Jadi bukan hanya sekedar melihat gadget, kemudian mereka telah mentah-mentah tanpa mengetahui apakah informasi yang dia dapatkan itu benar atau salah. Karena kan kalau gadget itu memang dari orang mengirim pendapat dimasukkan, ya kan. Tapi kalau dari buku pastinya akan bersumber dari para ahli-ahli sebelumnya. Gitu. Oke, terima kasih. Refleksinya seperti apa? Oke, dari topik yang akan saya ambil yaitu biasakan berliterasi, tentunya saya akan menilai apakah dari kegiatan saya ini saya sudah dapat merubah anak-anak yang tadinya tidak gemar membaca menjadi gemar membaca. Apakah saya juga bisa melihat apakah dari program yang saya buat ini kecenderungan mereka untuk bisa memahami suatu materi yang sifatnya hafalan mungkin karena sejarah itu tidak seperti matematika ya Pak. Apakah ini semakin berdampak pada hasil ulangannya, hasil tugas-tugasnya, nah seperti itu karena kan kalau kita di papan tulis hanya memberikan catatan, hanya sebatas catatan tapi tidak dibaca maka tidak akan membekas dalam otak mereka dan tidak akan memberikan dampak apapun. Dan kemudian yang pastinya yang tujuan utama saya adalah bagaimana menciptakan budaya literasi pada diri anak sehingga sedikit demi sedikit mereka meninggalkan atau mengurangi porsi gadgetnya di rumah maupun di sekolah. Oke, saya kira cukup coaching ini. Mudah-mudahan minggu depan
saudara bisa menyampaikan materi ini sesuai apa yang saudara rencanakan. Amin, amin. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.